Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama sekali seperti saat itu. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat lalu bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Lalu kemudian dijawab, karena mereka wanita itu suka ingkar. Para sahabat bertanya, apa mereka ingkar kepada Allah? Lalu beliau menjawab, mereka ingkar pada suaminya dan mengingkari kebaikannya. Andai kamu berbuat baik pada salah satu dari mereka, selang waktu yang lama kamu sudah berbuat baik, lalu dia melihat sesuatu yang tidak berkenan atau tidak baik pada dirimu, maka wanita itu lalu mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bahasan terakhir dari eskatologi akhirat itu adalah tentang neraka dan surga. Jadi setelah sirat, kita akan bahas tentang neraka dan surga. Insya Allah dalam 2 atau 3 pertemuan kita bahas tentang neraka, dan berikutnya kita bahas tentang surga. Ketika Syekh Mahir As-Sufi itu menjelaskan tentang neraka, itu sangat berbeda dengan ketika menjelaskan tentang surga. Setiap menulis tentang neraka itu, beliau memang diceritakan oleh yang kemudian melihat, selalu sempat berhenti beberapa waktu. Dalam tulisannya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi ini berhenti, dan setiap menulis tentang neraka itu berta'awud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah untuk tidak berjumpa dengan neraka itu. Berbeda ketika menulis tentang surga, terus mengalir. Ketika berbicara tentang kenikmatan surga, ada mahligai, ada minuman, ada apapun kenikmatan yang kemudian digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Nah, ketika misalnya membahas atau ketika sudah menulis tentang neraka dan azabnya itu, seringkali dilihat berhenti, dan ketika ditanya selalu berta'awud kepada Allah. Ini sama ketika Nabi SAW juga digambarkan setiap membaca Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat neraka itu berhenti untuk kemudian memohon perlindungan kepada Allah, dan saat berbicara tentang surga berhenti juga untuk memohon bisa kemudian berjumpa dengannya. Imajinasi yang kemudian muncul ketika membahas tentang neraka dan azabnya itu hanya imajinasi yang sebenarnya melihat korek api gitu, melihat api di dapur, melihat penggorengan, begitu sangat panas. Lalu bagaimana kemudian dahsyatnya neraka jahanam yang hanya digambarkan itu saja sudah luar biasa. Seperti misalnya Syekh Imam Abdurrahim Al-Qadi itu dalam kitab Daqaiqul Akhbarnya, ketika berbicara tentang neraka, saat Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu kepadaku, ya Jibril, sifli an-nar,
beritahu kepadaku tentang sifat neraka itu. Lalu kemudian Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, lalu menyalakannya lagi 1000 tahun hingga menjadi putih, dan menyalakannya lagi fa'auqadaha alfa'am hatta iswaddat wa hiya sauda'u kallailil mudlim la yadfa'u labahuma wa la tahmudu jamratuha. Dinyalakannya lagi 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam bagaikan kegelapan malam. Apinya itu menjilat-jilat dan bara apinya tidak pernah padam. Dan di kitab yang sama tentang siksaan neraka yang paling ringan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nar azaban man lahu na'lan minan nar yaghla minha dima'uhu kama yaghlal mirjal wa yasma'uhu jiranuhu. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka itu yaitu orang yang dikenakan padanya sepasang sandal dari api, maka lalu otaknya menjadi mendidih, sebab sepasang sandal itu seperti mendidihnya air panci dan semua tetangga mendengarnya. Wa annahu la yara nafsahu asadda ahlin nari adaban wa annahu min aqwan ahlin nari adaba. Dia itu benar-benar merasa bahwa dirinya lah yang paling pedih siksaannya di antara ahli neraka, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Nah, oleh karena itu ketika bercerita tentang dahsyatnya neraka itu dalam kitab Aryadun Nadirah Bisahid Daril Akhirah itu, saat membahas tentang neraka itu dibarengi dengan kisah-kisah teladan orang-orang saleh untuk sungguh-sungguh berharap tidak berjumpa dengan neraka itu. Seperti ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu menangis, lalu kemudian Fatimah istrinya juga ikut menangis, semuanya ikut menangis. Setelah reda dari tangisannya itu, Fatimah tanya kepada suaminya Umar bin Abdul Aziz, kenapa? Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz menyatakan, wahai Fatimah, aku teringat saat manusia akan digiring ke hadapan Allah, kemudian segolongan berada di surga dan yang lainnya berada di neraka. Setelah itu berteriak dan pingsan. Nah, Fatimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz ini berkata, wahai Mughirah, aku tahu banyak orang yang lebih banyak salat dan puasanya melebihi Umar bin Abdul Aziz, namun aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling takut pada Allah melebihi Umar bin Abdul Aziz. Setelah salat Isya duduk di masjid, mengangkat tangannya menangis hingga tertidur. Saat bangun dia kembali lagi mengangkat tangannya bermohon kepada Allah. Nah, inilah kemudian kisah-kisah orang-orang yang soleh dicontohkan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian diperdebatkan takut neraka apa takut Allah gitu. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang dikenal takut pada Allah, tapi kemudian itu juga ada hal-hal semacam itu. Jangan kemudian dibenturkan. Surga neraka itu makhluk, harusnya takut pada Allah. Bukan itu sebenarnya. Kalau kisah-kisah orang-orang soleh yang kemudian digambarkan itu, tidak ada orang yang setakut Umar bin Abdul Aziz kepada Allah, sehingga ketika dia memimpin pemerintahan pun begitu sangat luar biasa, sejahtera. Dalam beberapa tahun saja tidak ada kemudian orang yang tidak sejahtera, sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Dari saking bagusnya pengaturan itu, karena takut kepada Allah. Dan bagian dari itu ada sisi cerita kemudian juga berbicara tentang, membayangkan tentang api neraka itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disepakati bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Tidak ada yang mengingkari
kecuali kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah, tapi itu tidak perlu digubris. Salah satu di antara kelompok yang kemudian menyatakan bahwa surga dan neraka itu belum, ya. Itu hanya sebuah gambaran saja, tetapi keyakinan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah ada. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, ya. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Yang kedua, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa uritun nar falam mandara kal yaumi qad afda wa ra'aitu aksar ahlihan nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihinna qila yakfurna billah qala yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu summa ra'at minka say'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama sekali seperti saat itu. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat lalu bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Lalu kemudian dijawab, karena mereka wanita itu suka ingkar. Para sahabat bertanya, apa mereka ingkar kepada Allah? Lalu beliau menjawab, mereka ingkar pada suaminya dan mengingkari kebaikannya. Andai kamu berbuat baik pada salah satu dari mereka, selang waktu yang lama kamu sudah berbuat baik, lalu dia melihat sesuatu yang tidak berkenan atau tidak baik pada dirimu, maka wanita itu lalu mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Jadi ini ada hadis yang lain juga redaksinya tentang penghuni neraka ini, yang disebutkan di sini untuk mengingatkan kaum wanita juga. Tetapi intinya bahwa surga itu, neraka itu ada. Itu yang kemudian diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai dari Isra dan Mi'rajnya. Nah, jadi kalimat utama ini hanya sekedar mengingatkan, penekanannya bahwa kadang-kadang wanita itu disebut ingkar di sini banyak menjadi penghuni neraka karena ketika berbuat baik, suaminya berbuat baik, lalu satu waktu salah, ada sesuatu yang tidak berkenan, lalu kemudian muncullah kata-kata mun mbek namas dari sejak kabin sampai saat tada setepak. Nah, itu ingkar namanya. Padahal banyak kebaikan yang sudah dilakukan dan diberikan. Ini untuk mengingatkan saja. Kita tahu bahwa neraka itu sudah ada. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Wa bi'sal masir wa la bi'sal mihad, itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan pengaruh api neraka terhadap dunia sudah bisa dirasakan, bahwa suhu paling panas, ketika panas itu ekstrim, ketika dingin itu ekstrim, itu adalah berasal dari neraka jahanam. Ada satu riwayat yang disebutkan, idza istaddal harru fa'abridu 'anis shalah fa inna siddatil harri min fayhi jahannam. Apabila udara sangat panas menyengat, tundalah salat hingga udara dingin, karena panasnya yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Ini hadis muttafaq alaih. Juga riwayat istaqatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akal ba'di ba'dun fa'adina laha binafasain, nafasin fis sita wa nafasin fis saib. Neraka mengadu kepada Rabbnya, dia berkata, ya Rabb, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali,
satu kali di musim panas dan satu kali di musim yang dingin. Maka itu disebutkan bahwa panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim itu adalah merupakan hembusan dari neraka. Kita tahu bahwa identiknya bahwa neraka itu panas, tapi ternyata ada yang dingin ekstrim. Itu digambarkan saat ada orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu merasa kepanasan, minta diberi dingin, lalu oleh Allah diberi dingin, tapi dinginnya yang ekstrim, sehingga kemudian meremukkan tulang-tulangnya karena saking dinginnya. Itu dari neraka. Lalu kemudian meminta lagi panas saja daripada dingin yang meremukkan. Sama-sama tidak enak. Panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim itu adalah berasal dari hembusan neraka. Sehingga kita diperintah untuk berdoa. Ini perintah, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi sekali lagi tidak usah dipertentangkan dengan kalimat-kalimat atau narasi-narasi antara Allah, antara neraka dan surga. Kita ini diperintah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu. Man sa'alallahul jannah salasa marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar salasa marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang memohon surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka lalu surga berkata, ya Allah masukkan dia ke surga. Dan tidaklah seseorang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, melainkan neraka berkata, ya Allah lindungi dirinya dariku, dari neraka. Di riwayat yang lain juga disebutkan, Muslim ibn al-Haris at-Tamimi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, fa inna in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Wa idza shallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, fa innaka imitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Rawahu Ahmad. Jadi ini hadis dari Muslim bin Al-Haris At-Tamimi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berwasiat kepadaku, katanya Rasulullah bersabda, setiap selesai salat subuh, maka sebelum kamu berbicara dengan orang-orang, di antara zikiranmu kamu berdoa Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka kalau kemudian kamu mati di hari itu, maka nanti Allah akan catat bahwa kamu akan terlindungi dari api neraka. Lalu kalau selesai maghrib, maka berdoalah sebanyak 7 kali juga, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Maka lalu kalau kamu baca itu dan kamu mati di malam itu, maka Allah akan catat kamu akan dilindungi dari api neraka. Ada juga kisah yang kemudian dibawakan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Askar itu dalam Qasasul Ghaib fi Sahih Al-Hadis An-Nabawi tentang 3 orang yang diseret ke neraka. 2 orang selamat dari neraka dan yang 1 dibinasakan. Innar rajula la yajurru ilan nar fatanza wa yanqabitu ba'duha ila ba'din fayaqulu laha ar-rahman ma laki fataqulu innahu la yastajiru minni fayaqulu arsilu abdi. Jadi ada hadis yang kemudian menggambarkan ada 3 kelompok orang yang sudah mau diseret ke neraka, tetapi kemudian 2 orang selamat dari neraka itu dan yang satunya tetap masuk neraka. Ada gambaran yang pertama adalah ketika ada orang yang sudah mau diseret ke neraka itu, tetapi neraka menjauh, menciut. Setiap mau dimasukkan neraka menjauh dan menciut. Saat ditanya kenapa demikian, lalu kemudian neraka menjawab, karena orang ini
senantiasa ketika di dunia memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Lalu Allah menyuruh malaikat membebaskan hamba ini. Ini orang yang pertama selamat dari neraka. Jadi dia sebenarnya sudah mau diseret ke neraka karena apa yang dilakukan, dosa yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikannya. Tetapi lalu kemudian justru neraka kemudian menciut menjauh. Dan ketika ditanya, kenapa kamu demikian? Karena hamba ini, orang ini selalu berdoa untuk meminta dijauhkan dariku pada waktu di dunia. Dan lalu kemudian Allah dengan kasih sayangnya menyuruh malaikat untuk membebaskan orang ini. Yang kedua, wa innar rajula la yajru ila an-nar fayaqulu ya rab ma kana hadha dzanbika fayaqul fama kana zannuka fayaqul antas aniya rahmatuka qala fayaqulu arsilu abdi. Nah, orang kedua yang selamat yang sudah harusnya diseret ke neraka, namun orang ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuai dengan sangkanya. Saat ditanya apa sangka baiknya, jadi orang ini mengatakan aku bersangka baik pada Allah. Saat ditanya apa sangka baikmu, lalu dijawab antas anya rahmatuka, rahmatmu ya Allah pasti akan menghampiriku, kasih sayangmu ya Allah pasti akan menyelimutiku. Lalu Allah kemudian menyuruh malaikat membebaskan orang ini. Nah, sedangkan orang yang ketiga yang diseret ke neraka karena tidak melakukan seperti yang dilakukan dua orang pria lainnya, begitu melihat orang ini malah neraka itu berteriak melengking, meringkik seperti bigal saat melihat gandum. Jadi sampai orang ini kemudian segera kesinikan orang itu, segera kesinikan orang. Jadi orang ini penuh dengan kesombongan, dia tidak pernah kemudian bermohon untuk terhindar dari api neraka, malah ketika di dunia sombong tina masuk neraka tak apa aja. Atau kemudian dia tidak pernah punya sangka baik kepada Allah. Nah, orang ini ketika mau diseret ke neraka, justru neraka kemudian berteriak untuk cepat-cepat dimasukkan ke sini. Wa innar rajula jurna ilan nar fatashawu ilaihin nar suhukul al-bigla ila syair wa tarfaku zahfatan la yatqa ahadun illa khaf. Nah, teriakan ringkikan yang menakutkan tentang neraka ini di dalam Al-Quran digambarkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 12 itu. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Jadi neraka itu melihat, mendengar, dan kemudian bisa berbicara, sehingga kemudian gambaran apa yang ada di dalam neraka itu sungguh sangat luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah, di bahasan tentang neraka ini memang ketika berbicara tentang posisi neraka, ulama berbeda pendapat tentang penentuan tempat di mana neraka itu berada. Memang tidak ada nas yang secara jelas menentukan di mana tempatnya, baik itu nas Al-Quran maupun hadis. Karena itu bersikap tawakuf saja. Jadi sikap tawakuf itu adalah menahan diri untuk tidak berbicara tentang itu. Yang penting ada, hanya Allah kemudian yang tahu. Sama dengan ketika kemudian ada pertanyaan kepada Nabi SAW, kalau surga itu seluas langit dan bumi, lalu nerakanya di mana? Maka lalu kemudian Rasulullah SAW menggambarkan, kalau sudah datang malam lalu siang itu kemana? Hanya memberikan gambaran-gambaran secara sederhana. Tidak ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian menentukan posisi dan tempat itu. Jadi sikap tawakuf kita itu penting.
Jadi menahan diri untuk tidak kita berbicara sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi diyakini itu sudah ada dan Allah yang Maha tahu. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 itu dijelaskan pintu-pintu neraka itu ada 7. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jadi pintu-pintu neraka itu ada 7. Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya menyebutkan bahwa setiap golongan pengikut iblis itu masuk melewati pintu neraka sesuai dengan kejahatan atau dosa yang mereka lakukan. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi itu menjelaskan pintu-pintu neraka itu, menerangkan dan memberikan tafsiran makna setiap pintu itu. Jadi pintu pertama namanya Jahannam. Jadi pintu pertama namanya Jahannam karena para laki-laki dan perempuan penghuni neraka itu bermuka masam, daging-daging mereka akan dibakar, dan inilah siksa yang paling ringan dibandingkan yang lain. Jadi pintu pertama namanya adalah Jahannam. Makanya umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka itu, yang lalu kemudian dientas dari neraka nanti, itu disebut Jahannamiyun. Jadi ini adalah neraka yang paling ringan dibandingkan yang lain, Jahannam. Jadi lepas dari neraka lalu kemudian dientas dari neraka itu umatnya Nabi Muhammad yang dalam keadaan sudah gosong, lalu kemudian dimasukkan di sungai yang penuh dengan keindahan itu, lalu kemudian tumbuh lagi orang itu, lalu kemudian disebutlah orang yang alumni dari neraka ini disebut Jahannamiyun. Jadi pintu pertama itu adalah Jahannam. Pintu kedua adalah Ladha. Itu dalam Quran surat Ma'arij ayat 15 sampai 16. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi neraka itu akan memakan, membakar kedua tangan dan kaki para penghuninya. Dia akan memanggil orang-orang yang berpaling dari ketauhid yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang ketiga itu adalah dinamakan Sakor, neraka Sakor, karena memakan daging para penghuninya tanpa tulang mereka. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang membicarakan, menggambarkan itu, masalakakum fi sakor, apa yang membuat kamu masuk neraka Sakor? Lalu dijawab, karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak memberi makan orang miskin, lalu tidak percaya dengan akhirat, lalu suka menggibahi, suka ngerasani orang, dia akan masuk neraka Sakor. Lalu pintu keempat adalah dinamakan neraka Hutomah, karena apinya dapat membakar dan menghancurkan tulang, bahkan sampai ke hati. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'idah. Jadi api yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati, itu adalah hutamah. Pintu yang kelima adalah Jahim, neraka Jahim, karena bara apinya itu sangat besar. Satu bara apinya besarnya lebih besar daripada dunia. Itu adalah Jahim. Pintu keenam adalah Sa'ir, karena neraka ini akan menyala bersama penghuni neraka. Neraka ini belum terjamah dan terinjak. Di dalamnya itu ada ular kalajengking, tali rantai belenggu, sumur penderitaan. Tidak ada siksa yang lebih pedih darinya. Kemudian yang terakhir adalah pintu ketujuh, namanya Hawiyah, neraka yang siapa saja sudah masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar lagi selamanya. Jadi di dalam neraka ini terdapat sumur habab, katanya, sumur debu yang yang ketika dibuka akan keluar api dari dalamnya. Itu adalah Hawiyah.
neraka yang paling dalam itu adalah namanya neraka hawiyah. Neraka siapa saja yang sudah masuk tercebur ke dalamnya tidak akan pernah keluar selamanya. Itu adalah neraka hawiyah. Jadi kalau ada cerita dulu ada orang yang kemudian pingin namanya lalu diambil dari Quran, ternyata dikasih nama Hawiyah, Siti Hawiyah, padahal itu adalah neraka yang paling dalam. Orang yang kemudian disuruh untuk ngasih nama ini tidak tahu bahasa Arab, yang penting diambil di Al-Quran, ternyata dikasih nama Hawiyah, Siti Hawiyah, padahal itu adalah neraka yang paling dalam. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama juga menyebutkan bahwa ketika menyebut tentang sifat-sifat neraka ini, memang tidak sempurna kita akan menggambarkan itu, karena yang kita gambarkan hanya gambaran-gambaran yang sifatnya menurut kemampuan dan pikiran kita, sesuai memang dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Hanya sebatas memberikan gambaran, tapi jauh lebih dahsyat bagaimana kemudian yang memang itu ada. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan itu sebenarnya hanya ingin memberikan gambaran kepada kita. Jangankan berbicara tentang neraka, bahkan dalam riwayat itu disebutkan matahari saja, matahari yang sudah begitu sangat memberikan panas yang luar biasa dengan jarak yang cukup jauh dari bumi, ternyata matahari pun itu tidak punya nilai ketika berbanding dengan neraka. Jadi sangat kecil panasnya, jadi tidak ada apa-apanya begitu, ditelan oleh neraka itu. Matahari yang sudah begitu sangat luar biasa panasnya dengan jarak yang sangat jauh. Lalu bagaimana dengan neraka? Matahari saja yang jaraknya jauh dengan kita begitu sangat panas, dan kemudian ditelan dari neraka karena tidak punya nilai panasnya matahari itu. Lalu bagaimana kemudian bisa digambarkan dahsyatnya itu? Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, terutama pelajaran-pelajaran penting di samping kita memahami itu, diantaranya adalah satu saja, ketika kemudian yang akan merasakan pertama kali dibakar itu adalah kulit kita. Setiap kulit kita akan merasakan yang luar biasa. Makanya saya selalu menyampaikan cerita seorang mu'allaf namanya Profesor Tajatin Tahasen, profesor ahli kulit ini, yang memahami betul bahwa kulit ini terdiri dari 3 lapis. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis, yang masing-masing itu memiliki kerja dengan ratusan bahkan ribuan tugas kulit kita untuk menghangatkan, mendinginkan. Kulit juga menjaga radar pendeteksi bahaya dari tubuh kita. Hanya sekedar bersyukur kepada Allah bahwa nanti yang akan merasakan itu adalah kulit. Nah, Profesor Tajatin Tahasen masuk Islam ini gara-gara tahu betul bahwa ketika sudah di lapis ketiga, di hipodermis ini, kulit manusia ketika dibakar api tidak akan terasa panas, sudah tidak panas lagi. Sehingga kemudian dia yang ateis pada waktu itu mengatakan, percuma saja semua agama berbicara tentang neraka, tentang siksaan, karena manusia ketika sudah dibakar itu tidak akan merasakan panas ketika sudah di lapis kulit ketiga. Dia akan merasakan sakit di lapis 1-2 saja. Tapi kalau sudah terbakar lapis 1-2, nanti di lapis ketiga tidak akan ada artinya api itu. Jadi percuma saja ada siksaan itu. Tetapi lalu kemudian ketika ada mahasiswa yang menyampaikan tentang Quran surat An-Nisa ayat 56 itu, dan disuruh baca kepada profesor ahli kulit ini, yang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 itu berbunyi, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima. Setiap kulit mereka itu terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru lagi.
agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu Quran surat An-Nisa ayat 56. Jadi sekedar diingat buat kita, nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah kulit yang indah, yang membuat manusia menjadi terlihat elok, indah, bagus. Kita jarang bersyukur dengan kulit itu. Kita hanya memperhatikan kenceng apa tidak, mulus apa tidak, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah tentang nasib kulit itu. Jadi kulit yang sepertinya ringan dan tidak terlalu luas, ternyata pada orang dewasa beratnya sampai 5 kilo dengan luas 2 meter persegi. Tidak terlalu jauh beratnya dengan beratnya keseluruhan tulang orang dewasa. Jadi kulit ini yang tadi saya bilang terdiri dari 3 lapis, epidermis, dermis, dan hipodermis. Masing-masing punya tugas dan ratusan ribuan tugas. Kita bisa hangat, kita bisa merasakan hangat, kita bisa merasakan dingin, kita bisa mendeteksi ada sesuatu yang tidak baik, itu dari kulit. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi, lapisan luar atau epidermis yang sangat tipis itu sekitar 0,07 mm, dia itu dibentuk dari sedikitnya 50 lapisan kulit mati yang siap mengelupas secara bertahap. Dan setelah mengelupas, sel-sel ini akan jatuh ke lantai. Itulah sebabnya kenapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% dari kotoran yang ada di rumah kita, selain kotoran-kotoran kertas dan lain, ternyata 80% itu adalah sel-sel kulit yang telah mati dan mengelupas. Jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian pertama tentang neraka ini saya sedikit sampaikan. Tadi yang pertama tentang di mana neraka, maka ulama berbeda pendapat tentang tempat di mana neraka itu. Tetapi kemudian berdasarkan hadis Nabi, kita harus bersikap tawakuf, menahan diri untuk tidak banyak berbicara tentang ini karena Allah yang Maha tahu. Tetapi ketika riwayat yang sudah disebutkan tadi, ada sahabat yang bertanya, kalau surga itu seluas langit dan bumi, lalu di mana nerakanya ya Rasulullah? Maka lalu kemudian Nabi menjawab, sama ketika malam telah menyelimuti, lalu di mana siangnya? Allah yang berkehendak di mana. Begitupun juga dengan neraka. Lalu bagaimana dengan luas dan kedalaman tingkatan neraka? Digambarkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Luasnya, lalu dalamnya, lalu tingkatannya. Kalau kita melihat hadis dari ini, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fasami'na wajbah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hada? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina qarifan fal'an intaha ila qa'riha. Pada suatu hari kami bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara gedebuk gitu. Beliau bertanya, tahukah kalian apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka Jahannam sejak 70 tahun silam. Sekarang sudah mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hanya sekedar gambaran betapa dalamnya neraka itu. Sampai baru masuk 70 tahun. Dan riwayat Abu Mamah, lau anna hajaran misla sab'i khalifat ulqiya an syafir jahannam hawa fiha sab'ina khalifan la yablughu qa'ruha. Andai sebuah batu besar sebesar 7 kambing dilemparkan dari tepi jahannam, batu itu akan melayang di sana selama 70 tahun, belum juga sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan kedalaman dasar dari neraka itu. Lalu bagaimana dengan luasnya? Ini gambaran yang luar biasa, bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan para penghuni neraka itu,
akan menggelembung tubuh mereka. Jadi kalau menurut hadis riwayat Muslim itu, ukuran tubuh orang kafir itu menjadi besar di neraka, hampir seperti raksasa. Bagaimana luasnya? Dirsul kafir aw nabul kafir mislu Uhud wa gildu jildihi masiratu salasi ayyam. Gigi geraham orang kafir itu, gigi taring orang kafir itu seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya itu sejarak perjalanan 3 hari. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi menjadi besar, menjadi seperti raksasa semua. Satu orang kafir itu. Nah, kemudian digambarkan saat ditanya pada neraka dengan jumlah yang masuk neraka yang banyak itu, apakah sudah penuh? Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 30. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, itu neraka yang paling atas itu. Apakah kamu sudah full, sudah penuhkah kamu? Karena melihat bahwa orang kafir yang disiksa itu semuanya menjadi besar. Sudah penuhkah kamu? Tetapi neraka malah bertanya, hal mim mazid, ada tambahan? Nah, itu menunjukkan bahwa betapa luasnya. Kalau tadi betapa dalamnya, lalu kemudian betapa luasnya. Di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadarannya saat itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka jahanam itu didatangkan pada hari kiamat. Dia memiliki 70.000 tali kendali. Pada setiap tali kendali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Terakhir, pada kajian awal tentang neraka ini, tingkatan neraka itu menghunjam ke bawah. Jadi berdasarkan riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radhiyallahu an menjelaskan tingkatan-tingkatan surga itu naik ke atas. Jadi kalau surga itu tingkatan-tingkatannya naik ke atas. Itu disebut dengan tingkatannya kalau surga ke atas. Tapi kalau neraka itu tingkatannya itu menghunjam ke bawah. Makanya disebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lakum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi belajar dari hadis-hadis Nabi ini, jamaah yang dirahmati Allah, tadi belajar tentang kulit. Jadi bersyukur dengan kulit itu tidak hanya kemudian memuluskan kulit, kemudian kenceng apa tidaknya kulit, tapi bersyukur kepada Allah. Kulit ini sudah punya fungsi yang luar biasa, mendeteksi apapun, membuat kita hangat, membuat kita dingin, membuat kita jadi bagus, indah. Karena Allah tutup tubuh kita dengan kulit. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya perempuan, kalau kemudian transparan, tidak ada kulit, pasti jelek. Karena tahu pasti baru makan, ada kotoran yang ada di perutnya, kan kelihatan, jadi jelek. Tetapi betapa Allah membuat kita jadi indah karena kulit. Tetapi ketahuilah bahwa saat nanti disiksa di neraka, kulit itu yang pertama kali akan merasakan. Maka banyaklah bersyukur dengan merawat dan mensyukuri nikmat Allah. Dan kalau kita tahu tentang kedalaman neraka yang digambarkan sampai masuk 70 tahun itu, maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah ada hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak menganggapnya berbahaya. Kalimat itu cuma ngomong gitu aja. Padahal dengan satu kalimat itu, dengan sebab satu kalimat itu, dia justru akan terjungkal ke neraka selama 70 tahun di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Innal abda
la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang ada di dalam kalimat itu, dia menganggap remeh-temeh, entah itu merendahkan, entah itu mencela, namun dengan sebab satu kalimat itu dia dimasukkan ke dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jagalah bicara kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Paling tidak, katanya Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayahnya itu, menyebut agar kita tidak tergolong orang kafir, orang kufur atas nikmat Allah sudah memberikan lisan kepada kita, maka jangan sampai lisan kita dipakai untuk berdusta, untuk mengingkari janji, untuk bergibah, ngerasani orang, untuk menghardi atau mencela, untuk berdebat sesuatu yang tidak ada gunanya, atau untuk memuji-muji diri sendiri, sok-sokan, melaknat orang, atau kemudian menyumpahi orang, atau mendoakan keburukan orang lain, atau menjadikan orang sebagai bahan tertawaan, menebar kebencian, dan kemudian merendahkan orang itu. Bukti bahwa kita tidak ingin tahu kedalaman neraka yang 70 tahun itu masih belum sampai, dan ada orang yang kemudian hanya dengan kalimat remeh-temehnya lalu dimasukkan ke neraka 70 tahun. 70 tahun itu sangat sebentar kalau ukuran akhirat, tapi berapa 70 tahun kalau ukuran dunia? Kita hidup saja belum tentu sampai 70 tahun. Itu sudah merasakan hal yang luar biasa. Kalau 70 tahun dengan siksaan dan hanya sebab dengan bicara itu yang dianggap remeh-temeh, karena melakukan 8 hal itu, bergunjing, menghardik, mencela dan sebagainya tadi, maka betapa ruginya kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak banyak kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan orang, kecuali bisikan-bisikan yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik, dan kemudian mendamaikan di antara manusia. Diakhiri dengan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang oleh para ulama disebutkan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah menjaga lisannya dari perkataan yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan pengantar tentang neraka pada kali ini bisa memberikan sedikit wawasan buat kita untuk bermohon kepada Allah dijaga dan dilindungi untuk tidak bertemu dengan neraka. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.